Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju rumahnya yang mulia ini, tiap tapaknya menguburkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaunkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Jomblo, ma jomblo, wa ma adraka ma jomblo. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita satu gambaran yang sangat indah di dalam Al-Qur'an Karim tentang pasangan suami istri dalam rangkaian ayat-ayat justru tentang puasa. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat ke-187, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para istri itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian wahai para suami adalah pakaian bagi mereka. Jadi hubungan suami dan istri itu seperti pakaian. Fungsi pakaian itu untuk menjaga kita dari bahaya-bahaya yang mungkin muncul dari luar, dari serangga, dari panas, dari dingin, dari hewan-hewan. Dan fungsi pakaian itu adalah untuk menutupi aurat kita, aib-aib kita, keburukan-keburukan kita yang memalukan dari diri kita. Dan fungsi pakaian itu adalah untuk menghias, memperindah, menjadikannya sebagai sesuatu yang enak dipandang. Dan fungsi pakaian itu adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Libas takwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik, menjaga kita dari dosa-dosa, menjaga kita dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, menjaga kita selalu dalam keridhaan Allah. Jadi pakaian itu di dalam Al-Quran menempati satu posisi yang penting kaitannya dengan jomblo, karena dengan penggambaran bahwa suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami, maka yang jomblo berarti belum. Itulah kenapa kalau agak risi-risi, geli-geli, aneh gitu ya, jadi jomblo itu wajar karena belum berpakaian. Yang aneh, belum berpakaian tetapi pede kemana-mana. Dan pakaian itu menempati kisah yang paling indah dalam salah satu cerita tentang jomblo paling keren sepanjang zaman. Nama jomblo itu Yusuf alaihissalam. Ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, maka saudara-saudaranya membawa pakaiannya yang masih berlumuran darah palsu kepada ayahnya. Pakaian adalah sarana kedustaan saudara-saudaranya kepada Yusuf. Ketika jomblo ini digoda oleh majikannya, maka dia lari dari godaan itu, terobek bajunya, bagian belakang. Baju itulah yang menjadi saksi, pakaian itulah yang menjadi saksi bagi si jomblo ini bahwa dia tidak bersalah. Kalau antum digoda kayak Nabi Yusuf, bajunya sampai bagaimana? Nah, sampai. Kalau Yusuf kan sampai belakang karena melarikan diri. Ada yang bilang, saya sampai samping Ustaz, kok bisa? Saya tidak seolah yang sampai belakang sih, tapi saya juga insya Allah tidak semenjak yang sampai depan. Jadi saya tengah-tengah umatan wasaton. Maksudnya gimana itu? Ya tergoda sih, tapi gimana ya? Gitu. Ya nggak pengen sih, tapi kok banjir ya? Paham? Yang penting jangan sampai bajunya nggak sobek.
Khawatirnya itu karena dilepas duluan. Subhanallah. Dan yang ketiga, pakaiannya Yusuf alaihissalam gamisnya yang dilemparkan ke wajah ayahnya yang sudah buta, yang membuat ayahnya bisa melihat kembali. Kemudian dia menjadi bisa melihat kembali. Jadi kisah tentang jomblo yang paling keren sepanjang zaman ini, salah satu jomblo paling keren sepanjang zaman ini adalah kisah tentang pakaian dalam 3 episode. Episode kedustaan saudara-saudaranya, episode digoda, dan episode reuni keluarga. Berarti pakaian itu penting, maka sungguh tidak penting jomblo yang tidak berpakaian, karena mereka tidak berpakaian. Tetapi jomblo adalah manusia yang tidak luput dari ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, kata Allah Azza wa Jalla, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatil muqattarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahu alazim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, zuyyina, dihiaskan, dijadikan indah, dijadikan mempesona, linnasi, bagi manusia. Apa yang dijadikan indah dan mempesona bagi manusia? Hubbus syahawati, cinta yang diikuti keinginan untuk menikmati, menguasai. Dari apa yang dia cintai itu? Hub dirangkai oleh Allah dalam ayat ini dengan asyahawat, cinta yang diikuti keinginan untuk memiliki, menguasai, merasakan. Dari apa yang dicintainya itu? Minan nisa'i, pertama-tama dari tentang wanita. Ujian pertama bagi laki-laki adalah wanita. Kalau ada yang diuji dengan sesama laki-laki, bersabarlah dan segera sembuhkan diri. Pasangannya, saya takjub bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata minan nisa di ayat ini untuk mewakili kedua-duanya. Ujian dengan adanya pasangan hidup. Kenapa minan nisa? Coba nanti tanya kepada bapak, kenapa pak kok senang sama ibu? Kenapa mi? Kenapa pi kok senang sama nami? Ditanya. Oh, sini juga ada Betawinya. Kenapa B kok senang sama iya? Ya yang jadi tunjuk mas ya. Kenapa bapak kok senang karo biungnya? Coba tanya, apa rasanya? Sulit. Laki-laki akan sulit. Ya gimana ya ibumu itu? Bapak sudah senang, ya senang aja. Laki-laki kalau ditanya alasan mencintai pasangannya, itu sulit mendeskripsikan alasannya. Tetapi kalau wanita ditanya tentang alasannya mencintai, maka akan keluar kata-kata sifat. Bu, kenapa sih bisa cinta sama bapak? Bapakmu itu dulu, masya Allah sabar. Kalau ibu marah dia cuma dengerin, gak pernah bantah. Bapakmu itu pinter, dia itu kalau ibu lagi marah dibawain makanan yang enak-enak, makanya ibu jadi gemuk begini. Saya gitu. Ibu bisa menjawab dengan deskripsi. Itulah kesulitan. Minan nisa diuji oleh Allah dengan wanita dan laki-laki itu ujiannya visual sekali. Maka kenapa ada perintah untuk menundukkan pandangan, gitu ya, menahan sebagian pandangan kepada, pertama-tama Allah perintahkan di surah An-Nur 30 itu untuk laki-laki. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan pada laki-laki beriman untuk menundukkan, merundukkan, menahan sebagian pandangannya. Kata sebagian berarti tidak semua. Seeing itu boleh, yang mulai nggak boleh looking at, apalagi watching. Nah itu kan beda ya. Seeing itu boleh, dan yang namanya seeing yang dibolehkan adalah yang
selintas dan tidak diberikan perhatian khusus. Tidak disebut menahan sebagian pandangan, meskipun Anda kemudian menundukkan kepala dan memejamkan mata kalau terjadi sesuatu sebelum itu. Misalnya dulu saya tahun 2005 bersama kawan ada di sebuah Islamic book fair, lewat rombongan akhwat di depannya, teman saya ini menundukkan kepala dan memejamkan mata. Saya tanya, ngapain bro? Betul basah, bukan bayani, astagfirullah. Karena laki-laki ini imajinasinya cepat sekali, ikhwanillah, untuk dimasukkan ke dalam imajinasi. Dia hanya butuh sekali jempret dengan kamera matanya masuk ke imajinasi, luar biasa. Maka nanti ada larangan untuk perempuan gitu ya, menampakkan perhiasan dan membiarkan perhiasan berbunyi. Bagi wanita gitu ya, nanti auditori juga berbahaya. Mendengar suara seorang lelaki itu bisa membentuk rupanya. Bagi perempuan begitu, apalagi bagi laki-laki. Anda mendengar pengumuman di bandara kepada para penumpang pesawat sendiri Indonesia dan nomor penerbangan sekian dipersilakan masuk pesawat melalui pintu nomor 3. Anda sudah kebayang kok wajahnya kayak apa, ya kan? Padahal Anda nggak tahu benar nggak bayangan Anda. Yang penting Anda membayangkan, itu intinya. Subhanallah, laki-laki. Maka ujian visualnya laki-laki itu dahsyat, sehingga Rasulullah memberikan arahan untuk betul-betul betul basarnya sesuai etika dan sebagian pandangan. Kadang-kadang kita kalau belum ada riset dari barat, kita belum percaya. Tapi ada sebuah riset dari University of California Berkeley, Department of Psychology, bekerja sama dengan John Hopkins Medical School tentang apa dampak seseorang ketika kemudian dia memandang. Jadi ada laki-laki memandang pasangan potensialnya. Anda tahu pasangan potensial? Pasangan potensial itu yang ada dalam angan-angannya. Kalau sudah ikhwan-ikhwan begini, pasangan potensialnya pasti kemudian hijabnya lebar. Bagaimana kalau lebih susah menundukkan pandangan pada yang hijabnya lebar daripada yang tidak berhijab, ya kan? Karena pasangan potensialnya. Wah, antum nggak gitu. Pasangan potensial adalah bayangan. Begitu melihat, apa yang terjadi pada seorang lelaki, pupil matanya membesar. Jadi diukur, ternyata laki-laki yang memandang pasangan potensial, reaksi pertama tubuhnya adalah pupil matanya membesar. Ketika pupil mata membesar, dia mengirim sinyal ke otak. Di otak dilepaskan satu sekresi zat namanya dopamin. Apa yang terjadi pada dopamin? Dopamin ini memberikan rasa nikmat, rasa nyaman. Pengennya ngeliatin subhanallah. Ini pertama yang masuk dopamin di otak. Apa yang terjadi setelah dopamin? Masya Allah, kemudian dari otak dikirim sinyal untuk kemudian mensekresi hormon adrenalin. Apa yang terjadi kalau adrenalin sudah keluar? Deg-degan, debar jantung lebih cepat, darah beredar di dalam denyut nadi lebih cepat. Jadi tegang asik gitu. Tegang asik. Nanti belum sampai berikutnya lagi. Aku jangan tergesa-gesa. Kalau sudah kemudian adrenalin dipompa ke dalam darah, apa yang terjadi? Dia memberi sinyal. Selanjutnya adalah di keringatnya dikeluarkan gitu ya, feromon. Maka laki-laki yang mengeluarkan feromon itu, keringatnya menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi lawan jenis. Bahkan feromon pada kadar tertentu terhirup oleh seorang wanita yang pasangan potensialnya adalah laki-laki itu bisa memicu ovulasi pada perempuan. Sel telur dilepas dari tuba falopi, dari ovarium masuk ke tuba falopi. Artinya apa? Mencium feromon bagi seorang perempuan bisa memicu dia menjadi subur. Oleh karena itu banyak perzinahan itu sukses. Suksesnya tak begini gitu ya. Maksudnya terjadi kemudian kehamilan. Kenapa? Karena kemudian ini feromon pada lelaki ini memicu wanita untuk berovulasi, apalagi di masa suburnya. Subhanallah. Yang terjadi berikutnya, ini feromon ini risetnya sampai serem juga. Ada cowok disuruh main basket, kemudian cewek-cewek disuruh kemudian melihat cowok yang main basket ini sambil jingkrak-jingkrak menyemangati.
Ketika cowoknya selesai main basket, diambil kaosnya. Kaos ini mengandung keringat yang berferomon, gitu kan? Ketika kemudian dia dihirup oleh sekumpulan wanita, maka yang terjadi memang tanda-tanda ovulasi terlihat. Luar biasa. Sebetulnya yang bisa Allah, apa yang terjadi berikutnya ketika feromon sudah keluar, bahaya kalau dihirup. Kalau laki-laki sih nggak apa-apa menghirup. Sesama laki. Yang berikutnya adalah testosteron kemudian dilepas ke dalam darah. Maka darah itu diarahkan ke organ-organ yang sifatnya erogen, di bibir, dan tentu saja di tempat yang memang itu tujuannya, gitu. Pada saat seperti itu dikatakan oleh penelitian itu seorang lelaki sudah tidak bisa lain memikirkan kecuali satu hal itu, seks. Wah, biasa dampak memandang pada seorang pria. Maka Allah berfirman, katakan pada laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan menjaga ketaatan. Makanya Anda tahu, coba kalau perhatikan ada ikhwan nangis sama akhwat nangis, yang dipegangi beda. Ikhwan kalau nangis mana yang ditutupin? Mata, begini. Ikhwan kalau akhwat mana yang ditutupin? Mulut. Anda tahu kenapa? Karena Allah tunjukin gimana dosanya yang paling besar. Dosanya lelaki itu mata, dosanya perempuan lisan. Clear itu. Coba nanti perhatikan wanita nangis sama laki-laki nangis beda. Tangannya mengarah kemana? Oh, dua-duanya tuh, masya Allah. Jadi dua tangan, satu pegangin mata, satu pegangin mulut, gitu. Gitu. Nah, tadi saya menyampaikan wanita itu tidak mudah jatuh pada ujian yang berbentuk visual. Seganteng apapun seorang lelaki, gitu ya, kalau kemudian Anda tidak sedang berada pada titik tertentu yang membuat Anda tergoda dengan fisik, Anda tidak tergoda. Yang membuat Anda lebih tergoda adalah touch, sentuhan. Semula sentuhan psikis, lalu kemudian menjadi sentuhan fisik. Itu yang sangat berbahaya untuk perempuan. Terus psikis itu apa? Diperhatiin, ditanyain sarapan apa belum, pakai apa, dibangunin qiyamul lail, dikirimin ayat pakai emot lucu, bunyinya ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila. Yang gitu-gitu itu bikin runtuh apa? Lebih bikin runtuh daripada tampang ganteng kayak apapun pada kondisi tertentu. Perhatian, touch, psikis. Kalau touchnya sudah pada fisik karena sudah semakin nyaman dan semakin dekat, maka bahayanya berlipat-lipat kali. Oke? Tapi ada waktu-waktu di mana perempuan juga visual berbahaya, pemandangannya berbahaya. Di mana itu menurut penelitian puncak berbahayanya wanita memandang adalah 2 hari sebelum ovulasi dan 2 hari sesudah ovulasi, 4 hari itu. Artinya apa? Pada saat wanita sedang subur, maka memandang juga berbahaya. Sehingga Allah juga memerintahkan wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan menjaga juga kemaluannya. Di situ. Jadi ujian pertama kita lawan jenis, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu tahan sebagian pandangan. Kalau kami-kami yang sudah menikah, ada wilayah yang diberikan Allah begitu indah untuk menjaga diri. Jadi begini, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-sawt fa innahu lahu wija'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sampai pada kualifikasi yang namanya ba'ah. Apa itu ba'ah? Al-qudrah 'alal jima' wal mahru wan nafaqah. Kemampuan untuk kemudian melakukan hubungan seksual plus kemampuan memberi mahar dan nafkah, itu namanya ba'ah. Kata Imam
As-San'ani. Kemudian di situ Rasulullah sudah mengarahkan fal yatazawwaj, maka hendaklah dia beristri. Fa inna wa ghadul basar, karena yang namanya punya istri itu lebih bisa menundukkan pandangan seorang lelaki. Kenapa? Kalau punya istri kok bisa lebih menundukkan pandangan? Karena ada alternatifnya. Kalau Anda melihat pemandangan berbahaya di dekat Anda, seperti saya langsung berpaling ke wallpaper handphone. Serius. Karena ada alternatifnya, maka menundukkan pandangan bagi laki-laki yang sudah menikah seharusnya lebih mudah. Karena ada alternatifnya. Tapi coba yang jomblo, alternatifnya itu permukaan bumi. Kan tidak senilai yang dilihat godaannya begitu indah, permukaan bumi hanya hitam doang saja. Sehingga lebih berat bagi seorang jomblo untuk tadi menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan yang namanya punya istri itu ahsanu. Husn itu artinya benteng, lebih mampu membentengi dia dari berdosa karena kemaluannya. Wa malam yastati, dan barang siapa yang kemudian tidak sampai pada kualifikasi belum mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi kalau belum mampu menikah, alternatifnya adalah puasa. Meskipun alternatif puasa ini alternatif yang tidak sekuat nikah. Kenapa? Wa innahu lahu wijaun, maka yang namanya puasa itu baginya akan menjadi, dulu saya menerjemahkannya benteng, saya keliru. Ahsanu itulah yang artinya lebih bisa membentengi, sementara wija itu artinya yang lebih tepat adalah barikade. Kalau benteng itu pertahanan yang permanen, meskipun tetap aja bisa tembus kalau tidak hati-hati. Tetapi yang namanya barikade jelas-jelas lebih gampang jebol. Kenapa? Puasanya siang, stoketnya malam. Gimana tidak jebol gitu? Ini contoh, gitu ya. Maka yang demikian ini sebuah hal yang kita perhatikan. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu bagian menikah ada hadis lain dari Rasulullah SAW. Apa itu? Wahai sekalian sahabat, kata Nabi SAW, itu jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan oleh syaitan sebagai penggoda baginya, maka apa kata Nabi SAW? Maka hendaklah dia pulang temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu hanya saja lebih suci dan lebih berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya? Jadi kalau ada laki-laki tergoda oleh perempuan di luar sana, segeralah pulang. Ini berlaku bagi yang sudah menikah. Kalau jomblo pulang. Meskipun demikian, hadis ini juga bisa diambil manfaatnya bagi jomblo, gitu ya. Dan kita ingat yang namanya puasa. Jam 12 siang waktu puasa, gitu ya. Itu yang namanya es buah itu cantik sekali. Yang namanya es cendol itu seksi sekali. Yang namanya es campur itu menarik sekali. Jam 12 siang saat kita berpuasa. Tapi begitu saat berbuka puasa tiba, air putih 3 butir kurma rasanya telah menepiskan semua godaan es cendol yang seksi, es buah yang cantik, maupun es campur yang menarik. Ya, betul. Maka ambillah istifadahnya, wahai para jomblo, bahwa menikah itu yang terpenting bukan soal cantik, menarik atau seksi, tapi soal air putih. Carilah yang bening, bening luar dalam, bening akhlaknya, bening agamanya, bening imannya, bening amal solehnya. Air putih cukup. Karena air putih itu kalau kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya ini air putih, kita syukuri betul-betul kepada Allah. Masya Allah, Allah menurunkan hujan, atau bahkan sebelumnya Allah membuat lautan kena panas matahari lalu menguap jadi awan, awan berarak, lalu turun hujan, hujan membasahi bumi, masuk ke celah tanah, masuk ke celah batuan, mengalir sampai kemudian nanti dia muncul di satu mata air, dimasukin ke dalam botol, lalu sampai ke sini, kita tafakur begitu. Itu meskipun cuma air putih, kalau kita tafakurnya betul-betul bersyukur kepada Allah, ada manis-manisnya.
yang dengan begini pernah di satu forum ada bapak-bapak nyeletuk, oh jadi yang di rumah itu cuma kayak air putih Ustaz. Ya enggak Pak, yang di rumah itu bisa jadi ya jus alpukat, sop buah gitu kan. Oh cocok Ustaz, di rumah itu memang kayak jus alpukat dan sop buah. Maksudnya gimana Pak? Ya makin tambah umur makin berlemak sih. Astagfirullah. Ngawur. Ibu-ibu ya, ada yang ibu-ibu sudah menikah ini. Oh jomblo semua ya kan? Masya Allah ya. Jadi rahimahullah, ujian pertama itu zina linnasi wa syahwatin minan nisa. Maka waspada pada bagian ujian pertama ini, karena kalau ujian pertama saja tidak lolos, susah lolos di ujian-ujian berikutnya. Wal badi, anak-anak sendiri maupun anak orang lain. Hebat gitu. Kata kawan saya yang sudah menikah, kalau ingat anak kecil, kalau lihat anak kecil, dia kan tugasnya jauh dari keluarga gitu. Kalau lihat anak kecil, ingat anak sendiri. Kalau lihat akhwat, lupa istri sendiri. Astagfirullah. Teman-teman saya lucu-lucu gitu ya. Itu menggambarkan siapa temannya sebenarnya. Subhanallah. Ya, ujian anak-anak yang berikutnya. Nanti kalau anak-anak sama istri bekerja sama, semakin repot lagi nanti ujian. Tambah lagi ujian berikutnya, gitu ya. Wal qanatir muqattaratin minad dhahabi wal fiddah. Kita akan diuji dengan emas dan perak, harta. Setelah itu ada lagi wal khailal musawwamah, dan kendaraan pilihan. Dulu waktu belum nikah itu punya sepeda motor, yang penting rodanya mau gliding. Begitu sudah menikah itu kemakan gengsi. Mulai dari merek ke arah seri ke arah tahun pembuatan gitu kan. Gak habis-habis. Wal khailal musawwamah wal an'am, dan binatang ternak yang beranak pinak, kita pengen investasi terus supaya bertambah-tambah harta kita gitu kan. Ujian berikutnya wal hars, dan terakhir sawah ladang itu properti yang jumlahnya di bumi gak naik tapi harganya naik terus. Itulah dulu kesalahan iblis ketika menuduh bahwa api lebih baik daripada tanah. Siapa bilang api lebih baik dari tanah? Dari dulu harga Korea itu segitu aja, harga tanah naik terus. Ya kan kita terbuat dari tanah, harusnya kita juga naik terus. Siapa bilang api itu lebih baik dari tanah? Api itu merusak, membakar, menghancurkan, baunya busuk, dan dia tidak bisa hidup kalau tidak ada yang dihancurkan. Itu kehidupan yang sangat mengerikan, hidup untuk menghancurkan yang lain. Sementara kita tanah itu lembut, tabah, dan juga menumbuhkan, menyuburkan bagi yang lain. Terima kasih, kita sambung sudah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tema yang sama. Untuk waktu yang dapat, saya usahakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang saya kira godaan zaman antum itu lebih bervariasi daripada godaan zaman saya. Di zaman saya kita belum bisa bikin story di Instagram yang bisa dikomen orang, kan gitu. Saya sudah berada di zaman dimana saya gendong anak, di story saja ada komentar, ini subhanallah jadi pengen nyium bapaknya. Jadi kita tahu gitu ya, ini zaman yang semakin berat ujiannya. Maka saya justru mengajak kita untuk segera dewasa ketika Allah memberikan kepada kita yang namanya cinta. Cinta bagi jomblo adalah ujian karunia yang dua-duanya harus disikapi dengan benar-benar. Islam ini indah sekali. Dia tidak meminta kita untuk menyangkal cinta. Dia juga melarang kita untuk mengubah cinta. Yang diinginkan oleh Islam adalah mengendalikan cinta, menjadikan cinta itu sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum tiba waktu yang memungkinkan bagi kita untuk menjadikan cinta ini wasilah ibadah yang seluas-luasnya, seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak tampak indah bagi dua orang yang saling mencintai yang seperti pernikahan. Di dalam pernikahanlah tersedia wadah yang paling luas, yang paling bebas untuk mengekspresikan cinta tersebut. Maka bagi kita yang kemudian pada saat itu terasa belum sampai pada kapasitas yang disebut oleh Mbak tadi,
waktunya untuk kita semua kemudian mempersiapkan diri menuju kepada satu kata itu, nikah. Oke? Jadi begitu cinta datang, gitu ya, maka kita mulai merasionalkan cinta itu dalam bentuk persiapan-persiapan kita menuju pendewasaan sejati, menuju ke satu kehidupan yang di sana cinta akan kita bangun, bukan sekedar jatuh. Kalau Anda sekarang jatuh, nah jatuh itu sakit, jatuh cinta. Kalau bagi apa jatuh cinta itu kayak masukin ayam ke dalam kamar. Anda tahu gimana repotnya kalau ayam masuk ke dalam kamar? Meskipun kita satu saat nanti berhasil mengusir ayamnya keluar, apa yang terjadi? Kamar kita sudah berantakan duluan. Itu repotnya. Maka memanagenya, mengaturnya betul-betul menjadi satu prioritas kita. Kalau kita sudah kenal cinta, maka pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mempersiapkan ruhiyah kita menuju kehidupan di mana cinta mendapat ekspresi seluas-luasnya, yaitu nikah. Jadi sejak sekarang persiapan ruhiyah kita untuk menjadi seorang yang dewasa, yang cinta mengenal di situ ada tanggung jawabnya, yang di situ cinta ada komitmennya, yang di situ cinta ada satu yang membawa kita pada niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama persiapan ruhiyah. Di mana persiapan ruhiyah tentang cinta ini soal bagaimana kita mengeja cinta kita dalam kerangka ibadah kepada Allah. Siapkan ruhiyah kita untuk misalnya menggapai takdir Allah apapun itu di dalam keimanan. Contoh, bahwa kita menyadari jodoh itu tidak ada yang sempurna. Karena kalau ada yang sempurna, dia tidak memerlukan kita. Itu besar. Jodoh itu adalah perkara mencari yang tepat. Dua yang tidak sempurna, yang ditakdirkan Allah untuk saling menyempurnakan. Itulah jodoh. Maka kita mengimani bahwa jodoh itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam hidup lalu memahami kita ini terlalu sering terjebak cinta lokasi. Waktu masih SMP, ada paling cantik di seluruh sekolah SMP kita, paling menarik. Kita cinta sama dia. Begitu masuk SMA, ternyata yang paling cantik di SMP tinggal satu di antara beberapa yang lain. Maka kita kemudian tergila-gila pada bunga sekolah waktu SMA. Begitu masuk kuliah, ternyata bunga sekolah waktu SMA itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dari daerah lain. Gak habis-habis. Kalau kita tidak segera dewasa soal ini, nanti setelah menikah juga tidak habis-habis. Udah punya istri, ternyata ada yang bisa dari istri saya ya? Yo ada. Pasti ada, gitu kan? Karena tidak habis-habis terjadi. Maka disitulah kita kemudian memahami bahwasanya cinta bukan cuma soal ketertarikan, tapi cinta adalah soal bagaimana kita memilih. Dengan pilihan yang paling kita pasrahkan kepada Allah, pilihannya itu persiapan rohiyah. Tidak ada jodoh yang sempurna. Dia sudah tertulis di Lauhil Mahfuz untuk kita, tidak akan tertukar. Tidak akan datang terlambat, hanya datang di saat yang tepat. Meskipun ada rumusnya, jodoh itu di tangan Allah. Kalau nggak diambil-ambil ya di tangan Allah terus kan. Maka, ikhwan, misalnya saya mengatas Anda tentang betapa kita harus siap berdewasa dalam menerima segala ketentuan Allah. Antum pilih tipe istri yang mana? Tipe Khadijah atau tipe Aisyah? Dua-duanya. Semua pilih loh. Pilih tipe Khadijah atau tipe Aisyah? Ada yang pilih tipe Khadijah, lembut, keibuan, baik hati, tidak sombong, gemar sedekah, pintar kelola bisnis, penuh pengertian. Mau yang begitu? Istri kayak Khadijah mau? Mau. Selisih usia nggak masalah ya? Mikir.
sampai takjub pada satu renungan. Kalau Anda punya anak laki-laki ganteng, keren, pujaan banyak wanita, akhlaknya mulia, pinter dagang, amanah, digelari al-amin oleh lingkungannya, kepikir tidak Anda jadi orang tua untuk nikahkan dia dengan seorang wanita yang jauh lebih tua dan sudah 2 kali menjanda? Kalau Anda jadi bapaknya, pura-puranya lah, saya tahu antum belum anak, ya. Tapi coba Anda bayangkan perasaan jadi seorang bapak atau ibu punya anak laki-laki kayak begitu. Bu, gimana rasanya? Mungkin nggak Anda kemudian nikahkan anak laki-laki Anda yang kayak begitu kualifikasinya tadi dengan seorang yang sudah menjanda 2 kali dan usianya jauh lebih tua. Kita sepakat Allah itu yang paling sayang kepada Muhammad SAW, betul? Tapi ternyata Allah memilihkan Khadijah untuk Muhammad. Menarik loh. Kok bisa Allah pilihkan Khadijah untuk Muhammad? Karena Allah Maha tahu jangkauan ilmu Allah sampai ke masa depan. Nanti pada saat Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, apa yang terjadi? Shock, pucat pasi, gemeteran, jatuh bangun berulang kali sampai depan pintu, menggigil, Zamiluni, ya Khadijah, Zamiluni. Itu Muhammad SAW dalam keadaan mendapat wahyu pertama, shock, jiwa raga seperti itu. Kalau istrinya kira-kira seusia beliau atau lebih muda, lihat suami ucap gemetaran, menggigil, berkeringat dingin begitu, ya Allah mas, ada apa ini mas? Ya Allah mas, ada sesama kayak gini mas. Kan ikut panik, ya kan? Beda sama Khadijah, dia sudah pernah menangani kasus-kasus yang lebih berat di suami sebelumnya, ya kan? Jadi responnya jadi tepat. Masya Allah, buntut masuk ke kamar, masukkan ke dalam kamar, dibaritkan di ranjang, selimutin, tinggalkan. Karena wanita ini tahu lelaki yang sedang ada masalah perlu diberi ruang untuk menyendiri, berkontemplasi dan merumuskan solusi. Ya. Kadang-kadang wanita yang menikah tanpa ilmu dan lelaki yang menikah tanpa ilmu, mereka merusak pernikahannya dengan kebodohan. Bukan karena kurang cinta, mereka sangat mencintai pasangannya. Tapi coba perhatikan, ada banyak lelaki mencintai istrinya dengan cara mencintai sesama lelaki. Dan ada banyak perempuan mencintai suaminya dengan cara mencintai sesama perempuan. Padahal cara mencintai lelaki berbeda dengan cara mencintai perempuan. Coba kalau bapak ada masalah, kan curhat sama temannya, duduk di tangga berdua, kepalanya diletakkan di pundak temannya, tangannya saling menggenggam, nangis bareng di situ sampai plong. Pernah kebayang ada 2 cowok begituan? Serem bro. Beda. Laki-laki kalau ada masalah, terapi yang kita lakukan pada sesama teman, kita tahu teman kita lagi ada masalah, gak mungkin kita begitu bang. Kita pasti akan tepuk pundaknya dan mengatakan, aku tahu, kamu bisa selesai, oke? Kalau kamu perlu bantuan, aku ada. Tapi aku percaya kamu bisa selesai sendiri. Gitu kan kalau laki-laki? Iya, beda. Saya mau jadi serem banyak ini kan? Gitu kan? Dan ada banyak wanita mencintai suaminya dengan cara mencintai perempuan. Suami lagi ada masalah, dipaksa curhat. Pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dipaskan ke sofa, kakinya melepas sepatu, langsung tidak pakai tangan, cuk, gitu. Kemudian kepala begini. Kan berarti tadi ada masalah, ya. Istri kan pasti bertanya, ya, mas, ada masalah apa? Suami di dunia ini jawabannya sama. Dan wajib ada apa-apa. Maka istri yang baik tadi tetapi kurang ilmu tadi akan mengatakan, mas, aku kan kalau ada masalah udah cerita sama mas, masa mas gak mau cerita sama aku? Di dunia wanita, kalau anda punya masalah, anda sharing. Sharing is caring. Bagi laki-laki, sharing adalah menunjukkan aku lemah. Itu aja cerita-ceritain. Ya kan, kita merasa lemah kalau masalah kita diketahui orang. Itu aja cerita, itu aja curhat. Lemah. Gitu, beda, psikologisnya beda. Suami bermaksud baik, dia tahu istrinya ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin paut, ngurusin bedroom, ngurusin arisan, pengajian, macam-macam. Bahkan dia berkata pada istrinya,
udah kode ini masalah kantor aja kok, biar aku aja yang pusing mikirin, kamu gak usah ikut terbuka mikirin ya. Maksudnya suami baik, tidak ingin menambah beban istri. Apa kata istri? Oh jadi mas gak percaya sama aku. Di dunia lelaki tidak ingin cerita itu karena tidak ingin menambah beban. Di dunia wanita tidak mau cerita berarti tidak percaya. Maka gugatannya lebih tinggi lagi. Jadi selama ini ceritanya sama siapa? Kalau aku mulai curiga ya, panjang urusan. Siapkan ruh ini. Coba bayangkan. Berarti kesimpulannya Allah itu memilihkan untuk Muhammad bukan yang sempurna, tetapi yang paling tepat. Ada yang bilang tipe Aisyah, mau istri tipe Aisyah, cantik, energik, sporty, bisa diajak lomba lari, romantis, bisa berpuisi, hafal 40.000 bait syair, bisa nonton bareng, duduk di pangkuan, pipi nempel pipi, adegan-adegan bersama Aisyah kan yang begitu-begitu. Makan anggur berdua, suap-suapan, nggak pakai tangan. Nggak usah dibayangin. Jadi bayangin. Masya Allah. Itu adegan bersama Aisyah kan yang romantis kan? Siap punya istri kayak Aisyah. Siap dengan cemburunya. Banting piring depan tamu sampai lidahnya berhamburan, tamunya melongo 5 menit. Berat punya istri Aisyah. Tidak semua mampu. Ya memang tidak semua, cuma Rasulullah yang mampu. Tidak ada pasangan sempurna, bahkan untuk lelaki yang paling sempurna bernama Muhammad SAW. Ridha kepada takdir, ridha pada pembagiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Istri Anda nanti ada yang paling cantik. Kalau rumput tetangga tampak lebih hijau, biasanya terbuat dari plastik. Itu aja. Begitu nanti Anda menikah, Anda belajar untuk menjadikan dia sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata dan hati. Sehingga Anda mau tidak mau akan mengatakan, ketika istri sedang bikin jengkel, ini lagi acting ini, aslinya solihah, lagi acting ini. Ketika istri penampilannya sedang tidak meyakinkan, roll rambut belum dilepas, masker belum dihapus, daster tambalan 7 tempat, gitu ya. Masak sambal terasi ambuni gitu ya, baunya sampai kemana-mana gitu ya. Maka katakan pada dia, ini lagi menyamar ini. Aslinya istri saya itu 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Nanti kalau masuk surga, sekarang adanya kayak begini. Terus apa sabar? Sama dengan suami, kalau lagi bikin jengkel bilang lagi acting, aslinya soleh ini. Aslinya. Sekarang lagi acting, jangan lama-lama actingnya. Kan gitu, kalau tuain. Jadi ini kita belajar untuk kemudian menjadikan pasangan kita wahana untuk mendewasakan diri kita makin dekat kepada Allah. Ini belajar, ini belajar. Yang kemudian diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Wahai jomblo, persiapan ruhiyah untuk nanti ridha kepada ketetapan Allah, untuk ridha pada keadaan apapun pada pasangan Anda. Dialah the best yang bisa Anda dapat di dunia. Dan ukurlah diri Anda. Saya pernah menangani kasus hendak bercerai yang sangat antik. Ini zaman dulu, ketika kemudian karya saya salah satu teman FLP dibaca di mana-mana. Ada seorang suami datang kepada saya dan mengatakan, Ustaz, saya menceraikan istri saya. Kenapa mau diceraikan? Karena istri saya tidak seperti novel-novel FLP itu. Hah? Saya bilang, are you serious? Novel gitu loh. Kan dulu ada novelnya Mbak Izatul Jannah, Setitik Kabut Selangsa Cinta, gitu ya. Ada novel-novel begitu yang menggambarkan rumah tangga pasangan aktivis yang penuh dengan romantika. Istri saya nggak kayak novel ini. Loh kok sampai dulu nggak nikah sama novel aja? Zaman itu belum terkenal Pak Novel Baswedan ya gitu. Itu. Ya akhirnya
dia setelah melalui pembahasan, pemahaman dia mengerti, oh gitu ya saya. Jadi saya ini harus berobsesi, jangan ekspektasi. Tahu bedanya? Ada. Sekarang yang hits apa sih? Cerita Islami yang hits apa sih? Ayat cinta, masih hits ya. Ayat cinta 2 kemarin nonton enggak? Apa? Aku harus kasih contoh apa dong? Kalau Anda baca, gitu ya, misalnya ayat cinta, lalu Anda membayangkan, wahai Ahmad, dia punya suami kayak Fahri, karirnya keren sampai ke Inggris, solih, baik hati pada tetangga, gini-gini. Itu namanya ekspektasi. Orang yang berekspektasi ketika memasuki dunia nyata, dia akan kecewa. Dewa juga begitu. Enak ya jadi Fahri punya istri Aisyah, terus habis itu nikah sama siapa? Kok jangan jawabannya Fahri itu yang dulu. Bulia. Bagus. Kemudian ada Hulia, gitu ya. Ternyata kemudian dioperasi plastik. Tapi operasi plastiknya beneran, gitu. Gitu ya. Jadi apa sih kan? Oh enak banget jadi kan itu Anda berekspektasi. Kalau Anda berobsesi, Anda tidak akan kecewa, Anda akan punya semangat untuk memberi. Gitu ya? Anda berobsesi itu artinya kalau Anda aku mau jadi istri yang lebih solehah daripada Aisyah. Aku mau jadi suami yang lebih soleh daripada Fahri. Itu obsesi. Jangan keliru sikap pada semua cerita. Apalagi nanti ada novel yang akan terbit, judulnya Sang Pangeran yang Menjadi Seri Terakhir. Saya yang nulis. Itu jangan sampai nanti salah ya. Jangan berekspektasi tapi jadilah yang berobsesi. Berikan sesuatu, mensumbangsikan sesuatu, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Anda nikah jangan yang dibayarkan nikah enaknya, ada yang masakin, ada yang pijitin kalau capek, ada yang cuci baju. Itu Anda mau nikah, apa mau mengumpulkan tukang laundry, tukang masak, sama tukang cuci? Ada juga kalau menikah, istri Anda yang sabar, tahu sabar? Mengeluh, capek banget masak dari tadi. Kerjaan skripsi gak nambah-nambah, depan laptop 2 jam cuma tambah 2 baris. Kalian dicuratin begitu. Berat. Wah jodoh. Maka ruhiyah Anda harus sangat kokoh. Hubungan Anda dengan Allah harus sangat baik untuk kemudian berjalan pada sebuah pernikahan. Yang selanjutnya persiapan thaqafah, ilmu. Tadi saya sudah menyinggung, ada banyak orang menikah tanpa ilmu dan jadi masalah. Sepele-sepele jadi besar kalau tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu, maka insya Allah menjadi sesuatu yang simpel, sederhana. Contoh, cara berpikir. Beda loh laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu pikirnya kayak obat nyamuk, muter ke dalam. Perempuan itu kayak obat nyamuk, muter keluar. Sebenarnya itu supaya ketemu, tapi sering jadi nggak ketemu. Karena keluarnya terlalu keluar, masuknya terlalu masuk gitu. Nyambung. Maka Anda perhatikan kalau rapat, laki-laki kalau ngomong gimana? Coba ya kita sederhanakan masalahnya ya, jangan melebar kemana-mana dulu. Kita fokus pada isu yang ini, kita sederhanakan masalahnya. Habis itu kita kemudian bisa rumuskan solusinya. Oke? Tolong jangan melebar kemana-mana dulu. Kita fokus, kita sederhanakan supaya bisa ketemu solusi. Itu bapak-bapak, ya kan? Kata ibu-ibu apa? Jangan suka sederhanakan masalah, masih ini semua penting. Dengerin dulu ceritaku. Semua itu ada hubungannya, tahu ya? Iya kan? Ibu-ibu itu relatif, hubungannya banyak. Sampai ada suami yang dulu istri saya kalau marah jadi histeris. Oh, histeris orang histeris bukan histeris. Histeris itu gimana? Kalau dia marah pada satu kesalahan saya pada saat itu, pada waktu T, maka dia itu bisa menyebutkan semua kesalahan saja awal pernikahan. Kamu dari dulu belum berubah, mas, ingat gak dua kepala kayak itu? Masalahnya gini juga, ya Allah, 4 tahun loh mas. Jangan dari dulu. Laki-laki itu berhitung, perempuan itu enggak. Tahu bedanya? Laki-laki itu dalam hubungan mereka berhitung, perempuan enggak. Kalau aku sudah nemenin kamu 3 hari 3 malam, please, aku perlu waktu 3 jam untuk diriku sendiri. Aku mau ngopi sama teman-teman. Itu logika lelaki. Logika perempuan, kalau kau mencintai aku, kita harus bersama selamanya. Beda.
Di dunia lelaki, kalau aku itu terlambat setengah jam, marahnya jangan kalau aku kayak terlambat 5 jam. Bagi wanita, terlambat adalah terlambat setengah maupun 5 jam sama-sama. Berhitung, ini enggak. Di dunia lelaki, apa ya yang ada pada Anda? Berhitung tadi. Kalau aku dulu salahnya itu 18 poin salah, gitu ya. Sekarang aku cuma 9 poin salahnya, maka tolong marahnya jangan kayak aku salah 18 poin. Aku sudah berusaha loh. Laki-laki begitu, kata perempuan, kalau berusaha itu hijrahnya total mas. Bagi lelaki, salah 3 itu masih dapat 7. Bagi perempuan, salah itu nggak lulus. Ini contoh persiapan ilmu. Yang ketiga, persiapan fisik. Nanti Anda fisiknya kalau sudah menikah, ini perlu menjadi sangat sehat, nggak kayak Anda sekarang. Maka persiapan baik-baik, jangan sampai menu makan Anda itu pagi Indomie, siang Sarimi, malam Supermi. Jangan sampai menu makan Anda itu, gitu ya. Anda ini punya tanggung jawab melahirkan generasi penerus yang lebih baik. Anda berdosa kepada Allah dan berdosa kepada bangsa Indonesia kalau Anda merusak tubuh Anda dengan gizi yang tidak baik, gaya hidup yang rusak, gitu ya. Ini sudah masih jomblo kok perutnya sudah mendahului karir misalnya. Payah gitu. Yang rata loh. Ini soal Masya Allah. Yang amat juga begitu. Selesaikan semua masalah-masalah kesehatan, apalagi yang berhubungan dengan misalnya reproduksi. Kalau punya keputihan segera sekarang obati ke dokter, gitu ya, karena keputihan biasanya juga ada kemerahan yang begitu bahaya, gitu kan, infeksi, bakteri, macam-macam. Selesaikan. Ikhwan juga begitu, apalagi kalau penyakitnya menular. Jangan sampai nanti luarin istri, contoh panu kada surat. Selesaikan sekarang. Olahraganya diatur, gaya hidupnya diatur, sehat, gitu ya, melahirkan generasi berikutnya sehat. Persiapan fisik, persiapan ekonomi. Akhwat, kalau ikhwan belajar untuk how to earn, bagaimana menghasilkan sesuatu, akhwat harus pintar, mempunyai keterampilan bagaimana caranya menghabiskan uang. Kalau banyak finansial rumah tangga bermasalah bukan karena tidak punya kemampuan menghasilkan uang, tetapi karena tidak punya kemampuan untuk menghabiskan uang. Tidak tahu prioritas, mana yang harus belanja, mana yang enggak. Tidak tahu bedanya antara kebutuhan dengan keinginan, dan seterusnya. Harus pintar ya, pintar belanja. Oke? Terakhir, persiapan sosial, karena Anda akan berhadapan dengan masyarakat. Nanti kita menikah, itu belum sempat selesai belajar jadi suami, sudah harus belajar jadi bapak. Belum sempat belajar jadi bapak, harus sudah belajar jadi ketua RT, jadi tumpuan dan harapan warga. Ada yang sakit kita yang diketuk, ada yang sakit mau kita yang diketuk, diminta talqin gitu kan. Ada yang kemudian menikahkan anaknya, kita diminta untuk jadi juru bicara pelamar gitu, macam-macam. Itu artinya Anda akan menjadi poros sosial dengan masyarakat untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan-kebaikan. Oke, persiapan ruhiyah, persiapan sakafiyah, persiapan jasadiyah, persiapan keputusaniyah, persiapan ijtimaiyah. Selesai. Lengkapnya ada di buku Bahagianya Merayakan Cinta. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita udah pada sesi terakhir dan ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Ustadz dalam menjemput jodoh agar tidak jomblo lagi. Salah satunya adalah kita untuk dari kita masing-masing adalah mempersiapkan ruhiyah. Lalu kita juga harus belajar terus dengan ilmu, perkuat dengan ilmu, isi dengan ilmu, karena segala sesuatu hal tidak dijalankan dengan ilmu akan berantakan, akan tidak jelas. Mungkin benar tadi kata Ustadz, cinta sama cinta, cuman akan sangat berantakan kalau tidak didasari dengan ilmu. Lalu niatkan untuk beribadah karena Allah, karena jika sudah lurus niatkan karena Allah, insya Allah apapun permasalahan yang ada di dalam rumah tangga, insya Allah Allah akan bantu. Insya Allah pasti ada jalan dan pasti ada celah, pasti insya Allah. Dan persiapkan fisik, persiapkan ekonomi, dan persiapan sosial. Masya Allah. Itu beberapa
poin yang bisa saya catat, dan semoga ini menjadi ilmu yang luar biasa dan bekal untuk kita untuk kedepannya dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.